Barusan saya diceritakan sama Pak Budi. Mana Pak Budi tadi? Ada satu orang yang dia bangunin, izin Allah Subhanahu wa taala, ikut bangun pabriknya, rumahnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang ceramah si bapak ini ya, Bapak Ucup ini. Jadi dia membawa seseorang yang cukup menarik perhatian saya, karena orang ini cukup dominan di kalangan squad mereka ya. Jadi orang ini yang termasuk salah satu orang yang intervensi Aji, yaitu channel JTV, dan mungkin channel yang lain juga ya teman-teman. Kita nggak tahu, tapi saya tahu gitu. Nah teman-teman, video ini seperti yang kita gambarkan yang kemarin ya, bahwasanya Yusuf Mansur itu kalau ceramah itu identik dari satu ke satu gitu, cuma merubah tema-temanya sedikit. Nah teman-teman, sebagai acuan kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Barusan saya diceritakan sama Pak Budi. Mana Pak Budi tadi? Ada satu orang yang dia bangunin, izin Allah Subhanahu wa taala, ikut bangun pabriknya, rumahnya gitu kan. Ya. Mana Pak Budi sini? Ya, ente yang cerita coba. Riwayat pohon mangga. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian nih kita, jadi saya kalau di Jomin ini udah nggak asing lagi. Saya tahun 99 ya, saya itu suka bangun punyanya Haji Ating. Haji Ating itu yang punya pom bensin ya. Ya, jadi dulu itu saya bangun Yakar itu ada pohon di Yakar itu, masih sampai sekarang masih ada pohon mangga kan di situ. Nah sama Pak Haji Ating itu nggak boleh ditebang, ya kan? Terus Pak Haji Ating cerita, bilang, kamu tahu nggak kenapa pohon mangga ini nggak boleh ditebang? Jadi dulu Haji Ating itu pernah jualan ya, sebelum dia jadi pengusaha. Haji Ating itu jualan dan berteduh di bawah pohon mangga itu, ya kan? Dan berdoa, dia pengen beli, tuh, ya kan? Dan akhirnya sekarang kan itu pom bensin kan punya Pak Haji Ating. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu adalah doa kita. Kita jadi sekarang ini karena itu doa kita. Kita jadi pengacara, jadi pengusaha, semua itu pasti pernah doa kita dari kecil. Jadi kalau sekarang mobilnya masih Xenia, emang doanya kali mintanya Xenia kan gitu, ya kan? Dan kalau saat ini masih belum punya mobil, memang belum pernah berdoa kali mobil, ya kan? Jadi saya gitu, saya adalah percaya bahwa doa itu akan merubah semua permasalahan kita, ya kan? Saya percaya bahwa doa itu akan merubah semua permasalahan kita. Maka dari sekarang jangan lupa berdoa. Setiap manusia pasti punya masalah, dan mari kita selesaikan semua masalah itu dengan kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama orang pintar. Kalau orang pintar bisa menyelesaikan masalah, pasti selesai dulu masalahnya. Orang dia banyak masalah, kok ngapain kita minta sama orang pintar? Gitu Ustaz, sekelumit cerita tentang pohon mangga yang ada di Jakarta itu ya. Cakep. Jadi kita punya omongan tajam dalam kondisi kita kurang amal saja. Omongan tuh tajam. Sebagian ulama mengatakan jika Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam tidak bicara, as-sijnu ahabbu ilayya, gitu. Penjara lebih aku sukai, kata Nabi Yusuf, daripada aku bermaksiat. Jadi kata sebagian ulama nih, tadabbur Quran bicara tentang omongan. Andai Nabi Yusuf tidak bicara bahwa penjara lebih aku sukai daripada aku kena maksiat, tentu dia tidak akan dipenjara. Tapi omongannya begitu.
Gue sih mendingan di penjara dah, kira-kira begitu. Aku mending di penjara daripada aku bermaksiat. Dijawab sama Allah, qabul. Kan sering kita ngomong seperti itu. Ya saya mah Ustadz, alhamdulillah aja biar utang banyak juga. Hidup adem-adem aja gitu. Tuh, sebentar nih. Pertama siapa juga saya, ngapain ente bilang-bilang utang ente banyak? Ngapain gitu? Informasi itu ngapain diberitahu? Tadi itu kan yang diceritain sama Haji Budi kan dahsyat itu Pak. Salah satu orang paling kaya di sini kan. Ternyata dulunya tidak lebih baik daripada saudara semua. Bisa jadi hari ini saudara lebih baik daripada dia, tapi omongan saudara bisa jadi lebih kecil daripada dia. Oh udahlah, itu mah begini-gini aja nggak apa-apa. Bener sih ya, kalau dibawa kepada sabar ya alhamdulillah dah, minus sobirin gitu. Dari golongan orang-orang yang sabar nerima. Emang kan orang-orang ngajarin kita supaya jadi orang arif, jangan ketinggian, jatuhnya gedebuk gitu. Ya tadi kan semua orang berhak atas impiannya Pak. Ngapain ngangkat tangan, ya Allah tolong lunasin nih 16 juta punya anak saya. Ngapain kecil amat, lagi susah, doanya makbul. Ngapain lu cuma minta 16 juta? Mendingan ente ngomong mau ya Allah, udah kasih saya tuh sekolahan biar saya beli aja dah. Besok nggak akan ada lagi yang saya suratin gitu. Saya ngerasain betapa sakitnya disuratin gitu. Terus besok datang ke sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak kepala sekolah ada dari mana? Dari yang disuratin. Ya silakan masuk. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Pak Kepala, ada berapa orang di sekolah ini yang belum bayaran? Ada berapa orang di sekolah ini yang belum kemudian ngelunasin uang ujiannya? Kepala sekolah manggil TU, coba periksa. Dapat nih kertas, ada 37 anak, ibu diantaranya gitu. Apa yang bisa saya bantu? Aminin aja doa saya Pak. Maksudnya aminin, saya mau doa depan Bapak. Oh iya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang 37 anak itu termasuk anak saya bisa saya bayarin. Ya Allah, Engkau tahu doa saya semalam apa? Saya pengen beli sekolahan ini. Kalau sekolahan ini kebeli, kepala sekolah tetap dia nih. Amin. Kepala sekolah bingung. Baru ada orang kayak begini gitu. Tapi Pak, 7-8 tahun yang akan datang itu benar-benar terjadi dengan izin Allah. Cerita bakal reveal, bahasa Inggrisnya tuh ya revealed. Reveal, begitu kemudian datang orang besar cerita, keluar cerita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya alhamdulillah 15 tahun yang lalu sudah menjadi kepala sekolah di sini. Saya menjadi kepala sekolah di sini tidak pernah berdoa memiliki sekolah ini. Paling doa saya paling top, minta agar ketua yayasan memperpanjang saya sebagai kepala sekolah. Tidak pernah bermimpi dan tidak pernah meminta agar saya diserahkan sekolah ini olehmu ya Allah. Tapi Pak Ustadz, 15 tahun yang lalu ada seorang ibu dengan suaminya lalu berdoa di depan saya agar sekolah ini bisa dibeli. Saya waktu itu cukup terhenyak Ustaz, karena saya nggak nyangka ada orang berani berdoa seperti itu di depan saya. Untungnya waktu itu dia ngomong kepala sekolah tetap saya. Ustaz, bukan itu nipu, bukan, itu doa. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi wasallam. Oke. Saya tutup, tapi sebelum saya tutup nggak usah ada yang salaman. Jadi gua nggak perlu dijaga-jagain. Nggak usah ada yang cium tangan. Jadi gua nggak perlu dipegang-pegangin. Paham? Gua masih muda nih dipegang-pegangin kayak orang tua ya. Nggak usah ada yang minta foto. Nggak usah lah, udah. Ya, jalan aja udah. Langsung eksekusi. Ya. Ya, kalau emang pengen foto, lu ngomong aja sama Allah, ya Allah, takdirin saya ke rumahnya si Ustad. Nah, foto di rumah si Ustad. Ya Allah ya. Oh, sedekah, baik. Bismillah. Sebelum saya tutup, katanya nih panitia mau minta sedekah dari ibu bapak semua. Ayo dah, Bismillah. Ya, keluarin sedekah yang terbaik. Ya. Oke, itu teman-teman di dunia. Nah, teman-teman, dalam undangan ceramah, terutama itu teman-teman, terutama kalau undangan ceramah di suatu kota yang cukup jauh dari Jakarta, maksudnya bukan kota besar ya, atau mungkin kota besar tapi di luar Pulau Jawa, biasanya Yusuf Mansur itu punya ciri khas tersendiri gitu ya. Kalau dia di Masjid Istiqlal, dia punya ciri khas tersendiri. Jadi dia itu bisa memetakan gitu. Nah, kalau misalkan dia di Jogja dan itu di wilayah yang agak ke pinggir ya, dia punya cerita sendiri. Jadi sudah disetting gitu ya. Kalau dia itu ceramah di mana. Nah, teman-teman, kebetulan kalau di kota pinggiran itu misalkan kayak di Jogja atau misalkan di tempat lain, Yusuf Mansur itu membawa tokoh sebagai testimoni gitu ya, yang sering disebutkan di ceramah tersebut. Nah, di ceramah ini kan ada seseorang ya, teman-teman sebut sendiri ya. Orang itu adalah orang dekat tersebut ya, orang dekat tersebut di mana yang dalam sebuah video pertemuan klarifikasi itu mengintervensi Jia TV, dan karena Jia TV memvideokan mungkin intervensinya agak sedikit karena itu live ya, live teman, jadi intervensinya agak sedikit keganggu karena dia ya mungkin ini live gitu, bahaya kalau misalkan diintervensi terlalu keras ya. Terus ada cerita lain sih teman-teman, tapi saya nggak mau menyebutkan di sini karena saya belum bisa mengkonfirmasi ini dengan detail ya. Jadi setiap ceramah misalnya kayak di Jogja atau di mana atau di Medan dia membawa judi, atau di sini dia membawa orang tersebut ya, Pak siapalah gitu ya, intinya teman-teman saya sebutkan sendiri orang di beberapa tempat misalkan membawa si mas-mas itu yang tukang ayam itu ya, selalu seperti itu, selalu memberikan testimoni pada orang-orang circle dia yang sukses, dan dia menceritakan bahasanya ya kurang lebih suksesnya karena sedekah, kurang lebih seperti itu teman-teman, atau sesuai dengan tema yang sedang dia bangun gitu ya. Cerita-cerita kesuksesan temennya ini nanti dari video itu ada beberapa potongan, tapi potongannya bukan dipotong-potong seperti itu ya, jadi potong sesuai dengan masing-masing ucapannya gitu, jadi bukan potong pindah sana potong sini, enggak. Sebenarnya itu video itu murni gitu ya, cuma bagian-bagian pentingnya aja yang diambil, jadi nggak dipotong diletakkan di belakang terus kemudian di belakang, enggak. Jadi selalu setelah dia mengenalkan gitu ya, dia itu memberikan contoh cerita tentang pendukung ya, misalnya cerita pendukungnya yaitu mengisahkan seseorang gitu yang dia itu kalau di sini kan orang yang dalam tanda kutip dia itu memohon meminta gitu, tapi memohonnya lebih sesuai dengan tema yang awalnya gitu ya teman-teman. Nah, di sana kan kalau misalnya kita lihat ya, tema-tema yang dibangun di Yusuf Mansur itu ujung-ujungnya itu larinya ke sedekah teman-teman. Ya itulah intinya, apapun yang diceritakan Yusuf Mansur itu larinya ke sedekah. Kenapa kita sering bicara apakah memang benar yang diucapkan Pak Iqbal tersebut, bahasanya kaitan-kaitan bisnis Yusuf Mansur ini ada dengan ya pengelolaan uang sedekah gitu ya. Jadi misalkan kayak judi yang dituduh sama Pak Iqbal itu, atau karena Pak Iqbal temannya dan dia tahu, dan sampai sekarang juga Pak Iqbal nggak pernah dituntut ya. Jadi mungkin benar gitu ya,
kemungkinan besar benar karena sudah lama sekali. Dan Yusuf Mansur tahu persis siapa orang tersebut gitu, tahu persis ya. Tapi saya rasa Yusuf Mansur nggak akan berani karena resikonya terlalu besar juga, karena orang ini orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Nah, terus kemudian teman-teman, di setiap ceramah tersebut ya, itu seringkali saya nggak tahu apakah setiap ceramah seperti itu atau tidak, tapi saya seringkali lihat videonya bahwasanya Yusuf Mansur ini orang yang nggak mau difoto, orang yang nggak mau didokumentasi, orang yang nggak mau ibaratnya difoto bareng dengan ini ya, sebagai kayak misalkan ini kemarin saya foto dengan si Ucup gitu, nggak, dia orang yang nggak mau di setiap ceramah itu. Dan itu sangat karena sangat nggak normal ya, karena biasanya ya mempersilahkan orang untuk berfoto, nggak ada masalah, cuma beberapa orang gitu yang mengambil bagian untuk berfoto, walaupun nggak semuanya kan, nggak mungkin. Tapi setiap kali acara-acara seperti Yusuf Mansur itu atau Bang Ucup ini atau Bang Jaman ini dia tidak mau berfoto. Dan saya nggak tahu alasannya apa ya, apa karena setiap kali bikin acara dia selalu berkaitan dengan sedekah atau apa, saya nggak ngerti, atau memang keinginan dia atau perilaku dia seperti itu. Dan saya perlu menjelaskan sedikit ya, bahwasanya Jia TV itu membuat satu video unggahan video yang berkaitan dengan marbot yang dijanjikan Yusuf Mansur mau diumrohkan ya. Jadi marbot ini dijanjikan mau diumrohkan sama Yusuf Mansur dan berkaitan dengan Mas Mono. Nah, Mas Mono itu minta klarifikasi, ketemu, dan orang ini ikut serta mengintervensi atau ya lebih tepat ya mengintimidasi si Aci ini di Jia TV ini. Dan orang ini juga mungkin saya nggak tahu persis ya, dia ikut beberapa kali ke ceramah-ceramah, saya nggak tahu. Yang jelas kalau di TV iya dia dibawa, terus Mas Mono pun kalau di TV, di acara TV selalu diikutkan. Dan di beberapa kegiatan undangan Yusuf Mansur itu kalau dia ngisi acara, bapak ini, Pak Bud ini ya, ini sering dikaitkan dengan bisnis Yusuf Mansur. Banyak di video saya yang sudah diupload itu kaitan-kaitan dengan Yusuf Mansur bisnisnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau circle-nya Yusuf Mansur yang dibawa dan yang dituduhkan kepada dari Pak Iqbal itu adalah judi sebagai pengelola uang hasil sedekah itu, kita bertanya kan, wajib bertanya sebenarnya, apakah orang ini bagian hal tersebut yang berkaitan dengan Yusuf Mansur atau tidak gitu ya. Nah misalkan gini, oke, saya akan ceramah misalkan gitu, ini seseorang ya, guru orang terkenal gitu, saya akan ceramah misalkan dia punya teman 10 gitu ya, besok giliran kamu dengan saya, nanti hasilnya dikelola di bisnis kamu. Besok kamu dengan saya, nanti besoknya lagi dengan yang lain gitu, nanti hasil sedekahnya dikelola oleh dia. Apakah seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas ini bukan masalah itu ya teman-teman, ini adalah masalah orang-orang circle si Jaman ini seringkali dijadikan contoh kalau dia sedang ceramah gitu ya, atau dapat undangan. Dan seringkali di ceramah tersebut atau di acara undangan tersebut Yusuf Mansur itu mengkait-kaitkan bisnis Yusuf Mansur itu dengan bisnis orang tersebut gitu. Bisa jadi dicontohkan sebagai orang yang sukses, kemudian Yusuf Mansur itu ditarik ke sana. Bisa jadi Yusuf Mansur diceritakan sebagai orang yang dibantu oleh bisnismen ini gitu ya, termasuk misalnya kayak judi, ngasih tiket pesawat dan bla 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 gitu. Intinya teman-teman, jadi sangat-sangat menurut saya sangat-sangat perlu dipertanyakan, apakah memang diplot-plot demikian, orang-orang yang ikut Yusuf Mansur digilir diplot demikian untuk dalam tanda kutip ya berkaitan dengan sedekah. Saya nggak tahu, ini pertanyaan aja teman-teman. Jadi menurut saya pantas sekali kalau Pak Bud ini marah ketika junjungannya diusik gitu ya. Saya nggak tahu Pak Bud ini yang mana, tapi yang jelas
kalau misalkan ada pengikut yang junjungannya diusik ya biasanya marah gitu. Apakah itu junjungannya Pak Budut atau bukan saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi bukan itu ya, maksudnya pokoknya yang lain gitu ya. Teman-teman simpulkan sendiri ya teman-teman. Oke, intinya dari semua pernyataan yang mungkin dibuat sama Ucup itu atau zaman ini selalu berkaitan dengan orang-orang circle itu, dan kemudian menjadi pertanyaan kita adalah apakah di setiap ceramah Yusuf Mansur undang-undang itu sudah diplot-plot gitu, orang-orangnya ini kamu kesini nanti dengan saya, bagian ini nanti dengan saya, atau nggak sengaja gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak sengaja ya agak aneh sih sebenarnya. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.